Salam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu juga. Ini saya akan membahas tentang tradisi lama di dalam adat Dayak dengan tanda kutip. Tanda kutip itu adat Dayak di wilayah saya. Tradisi lama dan ada konteks yang berhubungan dengan kesehatan tentang adat Dayak zaman dulu. Prosesi kematian pada adat Dayak dalam tanda kutip ya, saya ulangi lagi, adat Dayak di tempat saya di daerah Barito, orang meninggal dia akan dibuatkan seperti peti mati, tapi bukan peti mati seperti yang ada pada saat ini. Peti matinya dibuat dari batang pohon menyerupai sebuah perahu. Dan nanti mayat tersebut dimasukkan ke sana. Oh ya, petinya diukir sedemikian rupa seperti pada umumnya masyarakat Dayak. Ya, mayat dimasukkan, kemudian ditutup di dalam sana mayatnya. Kemudian peti mati ini bukan dikubur di dalam tanah, tetapi digantung. Kalau saya lihat di daerah lain ada dipasang pacang tiang gitu, tetapi kalau di tempat saya dengan tanda kutip Dayak tempat kami di Bartim itu katanya digantung di atas pohon. Mungkin bagaimana caranya mereka pasang kayu supaya tidak terjatuh. Kemudian di bawah peti mati itu dilubangin sedikit. Mayat yang digantung tersebut lama-kelamaan kan jadi busuk. Jadi di bawah itu ada guci tempat penampung tetesan dari mayat yang nanti menetes dari peti mati tersebut. Dan setelah mayat di dalam peti mati tersebut hanya tinggal tulang belulang, barulah diadakan prosesi. Kemudian di dalam adat Dayak kami tulang tersebut diambil dan ada prosesi pembakaran tulang belulang. Masalahnya apa dari segi kesehatan? Selama mayat tersebut digantung di atas pohon dan ini menimbulkan yang pertama mungkin bau yang tak sedap, kemudian dihinggapi lalat-lalat. Dari faktor segi kesehatan maka menimbulkan masalah sebenarnya kalau mayat tersebut digantung di atas pohon. Begitu sebenarnya kalau kita tahu kalau mayat tidak dikubur secara benar itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang akan menyebar dan menular di tengah masyarakat. Saya sendiri kalau mungkin masuk ke wilayah pemakaman yang seperti itu, digantung mayat tidak dikubur, pertama saya takut penyakit juga ada di sana dan terkesan sangat angker masuk wilayah tersebut. Biasanya ada pohon-pohon besar punya nenek moyang dulu, yang kebanyakan pohon yang lebih cepat tumbuh dan besar adalah pohon beringin. Akhirnya terjadi mediasi ke masyarakat kami waktu itu supaya mayat itu dikubur secara baik di dalam tanah supaya tidak menimbulkan penyakit. Karena kenapa pemerintah kolonial saat itu memediasi? Karena dalam masyarakat kalau saya dengar dari cerita nenek moyang saya dulu menimbulkan banyak sekali penyakit di kalangan masyarakat. Di dalam masyarakat ada penyakit menular dari prosesi mediasi tentang kesehatan kepada masyarakat Dayak kami pada waktu itu membuahkan hasil, sehingga prosesi pemakaman kemudian berubah dan pada awalnya mayat yang digantung di atas pohon kemudian dikubur dalam tanah dan kemudian prosesi pengabuan tulang belulang bisa dilanjutkan seperti
yang pada saat itu adatnya berjalan. Satu cerita yang sangat menarik dari prosesi pemakaman itu adalah peti mati yang dilubangin di bawah dan bonyok mayat itu dimasukkan ke dalam guci. Ada prosesi balian, prosesi suatu prosesi yang seorang balian akan mencelupkan jarinya ke dalam bonyok mayat tadi. Kemudian ada penyampaian pesan katanya dari si meninggal. Jadi ini dukun, maaf Bu Dukun dikatakan balian, dia akan mencelupkan ke dalam guci bonyok mayat tadi dan dia akan merasakan ke mulutnya apa rasanya dari sana. Kalau orang tua kami cerita dulu, kalau rasanya asin berarti pesan atau petuah dari si yang meninggal itu pesan yang baik. Jadi kalau dari segi kesehatan hal itu sangat bertentangan sebenarnya. Masuk ke lokasi bekas prosesi pemakaman zaman dulu di wilayah Bartim. Kebetulan di belakang rumah kakek saya di sana banyak sekali guci-guci peninggalan yang disusun di sana, guci-guci yang tadi yang saya katakan tempat bonyok mayat yang lubang peti matinya tadi dilubangin dan bonyok mayat masuk ke situ. Begitulah prosesi pemakaman yang sangat bertentangan dengan kesehatan pada saat ini. Dan masyarakat Dayak kami pada saat itu bisa merubah dengan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan merubah buruknya cara prosesi pemakaman seperti tadi. Bagi sudah menonton konten saya tentang prosesi pemakaman adat Dayak kuno zaman dulu dan ditinjau dari kesehatan modern. Terima kasih, semoga kita selalu sehat. Salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu Indonesia.